Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Menyampaikan khutbah ini dalam poin-poin berikut untuk sedikit meringkas dan memanfaatkan waktu kita yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus kepada identitas umat Islam. Umat Islam mengaku bahwa mereka memang umat terbaik, khairu ummah. Dan karena adanya umat terbaik inilah yang menjadikan negara Indonesia kokoh. Orang sering mengatakan tanpa umat Islam Indonesia tidak ada. Hingga kapanpun insya Allah selama umat Islam menjadi khairu ummah di negeri ini, maka Indonesia akan tetap kuat dan kokoh. Ini fakta yang tak dapat dihapus dan dihilangkan oleh siapapun. Hanya saja pengakuan umat Islam sebagai umat terbaik ini memiliki tanggung jawab dan konsekuensi yang tidak kecil. Oleh karena itu, mari sama-sama kita renungkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk kepentingan manusia, menyuruh mereka mengerjakan yang benar dan melarang mereka membuat kesalahan atau yang salah, yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Menurut ulama kita, tokoh bangsa, pahlawan nasional, tokoh masyumi, sekaligus pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Allahu Yarham Muhammad Natsir. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan umat adalah yang mempunyai 4 fungsi dan ciri. Yang pertama, menjadi orang yang baik-baik. Pribadinya baik dalam arti suci, bersih, mempunyai perangai dan akhlak yang baik. Dia menjadi contoh dalam kehidupan, tauladan dalam pergaulan. Air mukanya jernih, pembawaannya simpatik, tutur katanya manis, rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, dan sifat-sifat lainnya yang termasuk dalam akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia. 2. Mengajak orang lain berbuat baik. Umat Muhammad tidak cukup hanya menjadi orang-orang yang baik saja untuk pribadinya sendiri, tetapi dia harus pula berbuat baik terhadap orang lain dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. 3. Mencegah kemungkaran. Juga tidak cukup umat Muhammad itu sekedar menjadi orang-orang yang baik saja dan tidak mengajak orang lain untuk berbuat baik, tetapi harus pula menjalankan fungsi yang ketiga, yaitu mencegah kerusakan, memberantas kemungkaran dan kemaksiatan. Sebab apabila kemungkaran itu tidak diberantas, maka kebaikan yang telah dibina dan dibangun dengan susah payah itu akan berantakan kembali.
Apabila kita melakukan perbuatan kebajikan, maka banyak orang yang senang kepada kita, banyak yang menyanjung dan memuji kita. Sekurang-kurangnya orang-orang yang telah mengecap hasil kebaikan yang kita kerjakan itu akan berterima kasih kepada kita. Tidak demikian halnya kalau kita mencegah kemungkaran. Banyak orang yang akan benci, bahkan memandang kita sebagai musuh dalam melancarkan tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran itu. Jalan yang ditempuh sering ditaburi batu-batu yang tajam-tajam. Salah satu di antara ciri umat yang hidup ialah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu tidak takut mengemukakan kebenaran terhadap orang yang zalim. Kalau tidak berani menerangkan kebenaran di depan orang yang berkuasa dan kuat, maka umat yang demikian, kata Rasulullah, bukan umat yang hidup, tetapi adalah bangkai yang berjalan. 4. Beriman kepada Allah. Ciri yang keempat ini, tu'minuna billah, beriman kepada Allah dalam arti mutlak dan penuh, berserah diri dan tawakal kepada Allah. Dia selalu dekat kepada Tuhan dan Tuhan pun senantiasa menyertainya. Sikap jiwa yang demikianlah yang menjadi sumber kekuatannya. Segala pekerjaan yang dilakukannya, baik yang enteng maupun yang berat, semuanya dilaksanakan atas landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jika umat ini meninggalkan salah satu dari 4 unsur kebaikan dan kemuliaan yang tersebut di atas, maka sifat khairul ummah itu sejatinya telah sirna. Pondasi dan tiang sarinya ada 3, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah. Betapa hari ini, saat ini, sifat dan fungsi umat Islam sebagai khairul ummah benar-benar dipertaruhkan, sekaligus banyak yang mempertanyakan. Karena banyak di antara kita mungkin yang memilih menjadi orang baik-baik saja, tapi takut memperbaiki orang lain. Inilah bedanya orang soleh dengan muslih. Orang soleh bagus, tapi menjadi muslih jauh lebih bagus. Tapi konsekuensi menjadi orang muslih memang lebih berat. Tapi hanya dengan pribadi yang muslih inilah azab Allah bisa dibendung. Rasulullah mengingatkan kita, walladzi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. Jika tidak ditakutkan, Allah akan menurunkan hukumannya kepada kalian. Dan ketika kalian berdoa kepadanya, doa kalian tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sebagai khairul ummah, umat Islam memang tidak dibenarkan absen dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena keduanya merupakan sebab keselamatan dan keterhindaran dari azab dan siksa Allah. Apalagi di zaman sekarang, di mana kebenaran dan keadilan nyaris diganti oleh kebatilan, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Maka dalam sabdanya di atas, Rasulullah mengingatkan kita agar jangan sampai kepada pepatah, nasi sudah jadi bubur, atau orang makan nangka, kita yang kena getahnya. Karena sakit rasanya ketika kita berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, Allah cuekin kita semuanya. Apa sebabnya? Perintah amar ma'ruf nahi mungkar ternyata mungkin belum tegak di tengah-tengah masyarakat kita. Rasulullah kembali mengingatkan kita, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kata adil, kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim atau curang. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Menasihati penguasa dan mengajak mereka kepada kebaikan merupakan bagian dari jihad. Karena jika penguasa menjadi baik dan dipastikan masyarakatnya akan juga menjadi baik. Contoh yang paling dekat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dilakukan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengubah Museum Hagia Sophia menjadi masjid kembali, padahal sudah 86 tahun lamanya oleh Mustafa Kemal diubah menjadi museum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Hagia Sophia, mari kita ingat sejenak tentang sejarah ini. Merupakan katedral Kristen Ortodoks. Namun sejak 1204 sampai 1261 diubah oleh pasukan salib keempat menjadi katedral Katolik Roma. Dan mulai tanggal 25 Mei 1453 sampai 1931 oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih diubah menjadi masjid. Kemudian oleh penghancur khilafah dan penegak sekularisme di Turki Mustafa Kemal sejak 1 Februari 1931 diubah menjadi museum. Dan alhamdulillah kembali menjadi masjid sejak tanggal 10 Juli di tangan Presiden yang soleh Erdogan. Begitulah ketika pemimpin mengerti dan paham sejarah bangsanya dan mengerti kemuliaan agamanya. Jika tidak, yang terjadi adalah sebaliknya, dan masa itu bisa saja datang dan menyerang kita, yakni zaman di mana keadilan dianggap ganjil, yang tidak ganjil adalah kezaliman. Sifat amanah dipandang langka, sedangkan sifat khianat dianggap hal yang wajar. Orang yang jujur dalam jabatan atau dagangannya dianggap tolol, sementara koruptor penipu dipandang ahli dan piawai. Demikian kata Muhammad Nasir. Apabila orang membawakan ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahwa judi itu haram hukumnya, tari-tarian dan kasino-kasinoan dianggap mendekatkan manusia kepada perbuatan zina dan keruntuhan akhlak yang akan menghancurkan nilai-nilai agama dan peradaban, maka ucapan-ucapan itu akan ditertawakan orang dan peringatan-peringatan itu yang demikian dianggap ganjil. Jika suasana sudah sampai ke tingkat demikian, maka kutubul iqab, takutlah kalian kepada ujian berat yang tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim di antara kalian, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu amat pedih hukumannya. Quran surah Al-Anfal ayat 25. Maka mari dengan momentum Hari Raya Kurban tahun ini kita semua bertekad untuk melakukan perubahan dalam keberislaman kita, agar kita benar-benar dapat menghayati dan menegaskan identitas kita sebagai khairu ummah ukhrijat linnas, sehingga fungsi dan peran kita sebagai umat terbaik semakin terasa bagi seluruh manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa adkhalana fi zumrati ibadihis salihin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala kulli rasulin arsalahu. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal 'alan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah kita singgung di khutbah pertama bahwa identitas kita sebagai khairul ummah memiliki konsekuensi tinggi dan berat. Artinya kita tidak dibenarkan hanya mengaku sebagai muslim, sebagai mukmin, dan pengakuan lainnya tanpa dibuktikan dalam kehidupan nyata. Maka mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita dapat menghayati fungsi kita sebagai khairul ummah itu, sehingga kita sungguh-sungguh dan tidak takut untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, mari kita akhiri khutbah ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk mewakili kita mempertahankan agama ini. Mudah-mudahan agama ini tetap
menjadi agama yang kata Allah Subhanahu wa taala, kalimatullahi hiyal ulya. Sesungguhnya kalimat Allah itulah kalimat yang tinggi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفي فضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والرفق بهم والاقتناء بمصالحهم وحبهم إلى الرعية ورعية إليهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان وزمان إنك على كل شيء قدير. وأفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد اليهود الظالمين الغاصبين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ونتوسل إليك بصفاتك العليا أن تدفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزنا والربا والسيوف المختلفة والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا عذاب النار وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di jus enak tuh tante. Nah, ini lucu banget sholat idnya sambil ngeborong, lucu deh. Nah, ini di komplek rumah mamaku, pemotongan hewan kurban itu besok. Jadi habis sholat kita makan dulu, siap makan. Baru kita keliling dulu, nyari di mana sih tempat-tempat mana yang melaksanakan hewan kurban. Jadi guys, hari ini besok vlognya buat merayakan hari raya Idul Adha. Ya, ini besok dari pagi aku nge-vlog buat penyembelihan hewan kurban. Agak ngap ya.
my hope will never